adalah bagian penjelasan terakhir yang saya sampaikan, perbedaan antara sistem, konsep lama, dan metaverse. Ya, konsep lama menggunakan rata-rata biasa yang kita temukan ada 3 sistem yang pada umumnya, ya. Pertama itu adalah sistem matahari, yang mana sistem matahari ini terus berkelanjutan, yang ada titik tertentu yang diuntungkan. Dan di sini juga ada sistem binari, yang mana konsep ini adalah konsep bonus sponsor dan matching, yang terus berkelanjutan dan menciptakan beban sistem yang pada akhirnya membentuk piramida sistem. Karena semakin besar ke bawah. Kemudian ada sistem yang trinarinya, ini merupakan pengembangan dari beberapa sistem, bisa dibilang ini adalah hybrid, yang mana ini binary sistem tapi tetap terus berkelanjutan sampai di bawah. Metaverse menggunakan sistem baru, penemuan, yang mana ini merupakan konsep yang dibatasi oleh resiko, yang mana tidak menguntungkan individu tertentu atau keuntungan tertentu yang ada di atasnya. Sungguh jauh berbeda antara sistem konsep lama dan konsep yang ada di matriks sistem. Artinya ini jauh dari pemahaman pada umumnya ketika teman-teman menjalankan bisnis jaringan. Ini adalah logika pemasaran yang perlu diketahui. Beli 1 kali bisa dipasarkan sebanyak 6 kali, habis terjadi pembelian ulang secara otomatis. Untuk matriks S3 juga seperti itu, membeli sebanyak 1 kali dan bisa memasarkan 3 kali, habis secara otomatis dan terus tambah fee. Ya, ini adalah logika pemasaran yang diimplementasikan dengan program smart contract. Bisa dibilang ini adalah cerdasan buatan. Yang mana semuanya kita bisa melihat perbedaannya. Kalau di sini menguntungkan titik tertentu, di sini menguntungkan titik tertentu, dan di sini juga menguntungkan titik tertentu. Terjadi beban sistem terus berkelanjutan ke bawah, di sini juga tidak ada ditemukan menguntungkan titik tertentu. Kenapa? Karena setiap orang yang berada di matrik dan membeli matrik ini mempunyai matrik yang sama, yaitu matrik S6-nya ada 6 matrik kosong, kemudian matrik S3-nya ada 3 matrik kosong. Semua orang seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke teknologi. Nah, di sini kita bisa melihat ya teknologi yang digunakan di metaverse dan konsep lama. Konsep lama pada umumnya dia mempunyai sistem yang sentral. Nah, data dan teknologi ini adalah sentral data yang mana server terpusat. Kemudian data dan programnya itu ada di dalam sentral sistem, yang di dalam sentral sistem itu bisa dikuasai atau dimodifikasi. Nah, berbeda dengan metaverse sudah beralih ke teknologi blockchain yang menjalankan program ini, sehingga dia desentral, baik datanya menyebar, yang mana ini tidak menyimpan suatu data atau ledger tertentu. Ini akan menarik karena dia akan selamanya ada, ya, akan selamanya permanen. Nah, di dalam konsep lama kita bisa melihat sentral, pada umumnya ini memungkinkan untuk dimanipulasi, untuk dikuasai, bahkan dihentikan. Di dalam metaverse itu tidak bisa, karena dia sudah menggunakan blockchain teknologi. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Oke, di dalam perbedaan selanjutnya kita akan membahas tentang alat transaksi itu sendiri, ya. Di metaverse itu transaksinya menggunakan kripto atau token yang stabil, sedangkan di konsep lama itu pada umumnya menggunakan uang fiat. Nah, di sini jelas bahwa kekuatannya itu adalah DAI stablecoin yang kita gunakan itu adalah desentralisasi alat transaksi, yang mana tidak ada pihak ketiganya. Kenapa ini digunakan? Karena kita sama-sama memahami bahwa metaverse adalah bisnis internasional berskala global, lintas benua dan lintas dunia. Jadi sangat tidak memungkinkan menggunakan uang fiat, baik rupiah ataupun ya. Nah, di dalam pengembangan metaverse pastinya ini memungkinkan berhubungan dengan pembelian atau program aset, yang mana program aset itu adalah bagian dari aset digital yang dikeluarkan dari produknya blockchain teknologi. Sehingga untuk membeli itu sendiri kita harus menggunakan cryptocurrency atau alat transaksi yang juga dari blockchain teknologi, yaitu DAI stablecoin. Konsep lama pada umumnya menggunakan uang fiat. Kenapa? Karena pada dasarnya uang fiat ini biasanya pengembangannya itu hanya untuk lokal area. Pada beberapa kasus bisnis berskala global menggunakan uang fiat, tapi uang fiatnya bukan dalam kategori uang fiat langsung dalam transaksi perbankan, tapi menggunakan poin dolar misalnya. Nah, konsep-konsep seperti itu sering kita temukan di dalam bisnis sebelumnya. Nah, ini jauh perbedaannya. Sebagai alat transaksinya sendiri kita bisa melihat perbedaan nyata bahwa di metaverse lebih unggul karena menggunakan cryptocurrency yang bebas melintas di semua negara. Kemudian aliran dana. Oke, sebentar, saya terganggu dengan settingan Zoom yang enggak tadi. Oke, nah di sini saya akan membahas tentang aliran dana. Nah, ini penting sebagai pemahaman teman-teman bahwa di metaverse lebih unggul dari sisi aliran dananya atau distribusi dananya. Teman-teman, ketika teman-teman menjalani bisnis konsep lama yang dulu pernah kita kerjakan, biasanya dana tersebut itu
dialirkan di suatu wallet tertentu, rekening tertentu, ya, rekening CEO atau owner adminnya, yang mana fokus dananya di situ. Kemudian nanti ketika kita mendapatkan uang, baik itu berupa bonus atau akumulasi bonus pemasaran ataupun profit pasif kita, biasanya distribusinya dari admin, ya, dari ownernya, dari kendalinya. Nah, di dalam pengembangan bisnis ini rawan sekali. Ketika dana itu terkumpul di satu orang, maka satu orang inilah yang menguasai dana tersebut, ya, dikontrol dananya. Nah, berbeda dengan Metaverse, Metaverse itu adalah transaksi langsung yang terjadi dalam istilah blockchain-nya itu peer-to-peer, antar wallet, sehingga tidak ada sentral dananya, sehingga sangat tidak memungkinkan dana kita itu dilarikan dalam kategori tidak dipegang oleh pihak ketiga. Semua dana itu ada di wallet masing-masing. Ketika menghasilkan bonus di detik ini juga bonusnya akan diberikan kepada orang yang sesuai dengan kondisi matriknya atau matrik yang menghasilkan. Nah, dalam pengembangan bisnis ini kita bisa melihat antara konsep lama dan Metaverse. Konsep lama pastinya menggunakan dalam kategori buyout, artinya beban sistem terjadi di dalam dananya ada di seseorang. Di Metaverse dihilangkan konsep itu sehingga dana itu tidak ada potensi untuk dilarikan atau dicurangi seperti itu. Kemudian kita melihat dari transparansinya, oke? Nah, di dalam transparansinya, konsep lama itu biasanya kita tidak akan pernah bisa melihat, ya, transparansi itu sendiri. Berapa dana yang masuk hari ini, transaksinya seperti apa, dan itu tidak akan pernah bisa kita ketahui, ya. Yang mana di dalam pengembangan bisnis konsep sentral itu pada umumnya itu biasanya mereka tidak menerapkan transparansi. Hanya beberapa laporan yang mungkin terkadang itu dianggap transparansi, tapi itu adalah kamuflase laporan yang tujuannya untuk meyakinkan kita. Tapi secara pembuktian langsung itu tidak bisa dilihat secara langsung oleh mitranya. Konsep yang ada di Metaverse menggunakan blockchain, ya, yang mana di sini teman-teman bisa melihat transparansinya 100%, baik dari sisi coding programnya, kemudian teman-teman bisa melihat transaksi secara keseluruhannya, dan bisa melihat dan melatih siapapun untuk keperluan analisis atau keperluan pembuktian atau hal-hal lain yang diperlukan. Nah, konsep seperti ini hanya ada di Metaverse, artinya kita bisa melihat transparansinya 100%. Kalau transparannya 100%, ini sangat tidak memungkinkan terjadinya penipuan. Karena ketidaktransparansi itu menyebabkan penipuan selama ini di konsep lama, karena semuanya ditutupi. Oke? Nah, jadi dari sini kita bisa melihat perbedaan nyata antara konsep lama dan Metaverse yang sekarang kita kerjakan, yaitu lebih unggul dari sisi transparansinya. Di sini transparansinya 0%, di sini 100%. Kemudian kita menjelaskan perbandingan antara proses pendaftarannya dari data anggotanya. Di konsep lama, pada umumnya ketika kita ingin bergabung atau orang-orang yang ingin bergabung itu biasanya menerapkan input data pribadi. Yang mana data yang dibutuhkan yaitu personal data seperti nama, ya, alamat, kemudian identifikasi KTP dan hal-hal lain yang diperlukan yang sifatnya pribadi. Di Metaverse itu anonymous, ya. Di dalam pengembangan Metaverse kita hanya mensinkronkan antara dApps yang satu dengan dApps yang lain, ya. Di Metaverse kita cukup menggunakan aplikasi terdesentralisasi bentuk wallet digital untuk menampung wallet digital dalam kategori menampung cryptocurrency-nya, dan kita menghubungkan dengan smart contract yaitu program terdesentralisasi lainnya dan ekosistem lainnya. Jadi tidak ada proses input data, yang dibutuhkan hanyalah address wallet. Oke? Artinya kita bisa melihat bahwa Metaverse lebih unggul secara keamanannya. Di dalam pengembangan Metaverse kita menggunakan wallet digital, yang mana wallet digital itu secara keamanan itu cukup tinggi karena kode private key atau kode ya, itu bisa juga diakses oleh project atau orang yang mempunyai program tersebut. Oke? Jadi tidak ada kerahasiaan yang tidak ada keamanan maksimal konsep lama. Harus keamanannya cukup maksimal karena kendalinya ada di PDP dan kode perasa. Nah, ini kita maksudnya konsep lama. Oke. Konsep lama itu biasanya kita mengakses akun kita itu menggunakan yang namanya username dan password. Username dan password itu ada di dalam database besar sentral, yang mana username dan password itu bisa diketahui oleh yang punya project dalam sisi admin misalnya, karena mereka mempunyai database khusus yang untuk menampung username dan password. Memang di sini nampaknya dirahasiakan, tapi ini pastinya dikuasai oleh sekelompok orang atau perusahaan tertentu atau admin tertentu. Oke? Nah, berbeda dengan Metaverse cukup aman.
aman karena kode perasa dan private key adalah kunci pribadi yang mana tidak satu orang pun yang tahu ketika kita tidak memberitahu. Artinya cukup aman secara keamanan akun seperti itu. Nah, teman-teman bisa memahami di dalam pengembangan bisnis di Metaverse dan konsep lama secara keamanan jauh lebih unggul Metaverse. Nah, tapi di sisi lain kelemahan yang ada di sini itu biasanya adalah human error atau kesalahan dari user atau penggunanya yang tidak memahami kepentingan dari kode perasa dan private key, yang mungkin kan misalnya diberitahu kepada orang lain atau mungkin tidak disimpan sehingga pada saat menjalankan bisnis yang berhubungan dengan desentralisasi kode perasanya hilang, private key-nya hilang. Pada saat handphonenya juga hilang, maka tidak akan bisa dipulihkan ke handphone yang lain karena kuncinya adalah kode perasa. Nah, di sini sering kami mengingatkan betapa pentingnya kode perasa dan private key yang ada di Metaverse. Ada suatu saat ini dibutuhkan, ya, ketika kasus misalnya handphone hilang, terinstall, atau ingin menggunakan handphone baru, maka salah satu kunci untuk memulih bisnis kita dalam hal walletnya yang terhubung dengan project Metaverse itu adalah kode perasa dan private key, ya. Selama ini tidak ditemukan, maka kita tidak akan bisa memulihkan. Nah, itulah kelemahannya. Jadi ini penting, ya. Ini adalah penting. Ketika kita paham tentang wallet digital, keamanan dari wallet kita, maka pastinya ini akan lebih maksimal secara keamanan. Kita masuk ke aliran pemasaran dalam hasil atau bonus yang kita dapatkan. Pada umumnya di bisnis jaringan, kita mendapatkan bonus dalam kategori persentase. Nah, artinya tidak menemukan yang namanya bonus persentasinya itu 100% di dalam pola pikir bisnis. Konsep lama itu rata-rata menggunakan persentase bonus yaitu 5%, 10%, 15%, maksimal 20%. Berupa bonus sponsor atau matching dengan pembagian yang kita dapatkan adalah maksimal 20%. Kenapa ini terjadi? Karena pada dasarnya yang punya proyek pastinya ingin mendapatkan keuntungan dari pemasaran yang kita lakukan. Ketika ini dialirkan secara 100%, maka secara logika yang punya proyek, yang membuat sistem, yang membangun perusahaan tersebut itu pastinya tidak akan mendapatkan keuntungan. Nah, di Metaverse menariknya kita mendapatkan keuntungan dalam kategori aliran bonus, aliran hasil pemasaran kerja itu dialirkan secara 100% ke kita. Jadi tidak ada sedikit pun keuntungan yang diberikan kepada orang yang membuat proyek ini, baik di secara algoritma program ataupun secara aturan smart contract yang diterapkan. Ini menarik, kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa kita menjadi melihat sebuah peluang potensi uang maksimal ketika pola pikir kita adalah bisnis. Teman-teman bisa bayangkan ketika ini konsep lama, kalau dulu kita untuk menghasilkan BIP atau modal kembali dalam hal bisnis, maka ketika bonusnya 10% dan bonus pasangannya 5%, kita membutuhkan 8 orang, baru modal kembali. Tapi di Metaverse dengan konsep aliran dana 100% ke user atau ke mitra, maka cukup dengan 3 orang kita sudah mendapatkan modal kembali dan keuntungan. Jadi jauh skala percepatan ketika pola pikir kita adalah bisnis. Oke. Kemudian waktu. Nah, ini adalah hal yang penting yang banyak orang tidak menyadarinya. Di dalam konsep lama, kita membangun bisnis, biasanya kita mempelajari banyak hal, mengembangkan secara maksimal, bahkan banyak sekali kasus roadshow sana-sini, mengeluarkan energi yang cukup besar untuk mempelajari produk dan sistemnya, ya. Tapi di sisi lain, bisnis ini waktu itu tergantung dari yurisdikasi atau kekuasaan atau pembuat dari bisnis itu sendiri. Walaupun kita memaksimalkan membangun bisnis, pada prinsipnya kita tidak akan pernah yang namanya bisa ya membangun bisnis yang kita yakini ketika bisnis konsep lama yang kita jalankan, yaitu adalah central business. Kenapa? Karena kita bisa melihat fakta dan data selama ini, kekuatan dari bisnis sentral itu di angka maksimal 1 tahun ketika payout-nya rendah. Ya, artinya selama 1 tahun kita membangun bisnis, membangun jaringan, dan pada akhirnya juga akan sia-sia. Jadi penerapan untuk komitmen dan konsisten sangat tidak bisa dilakukan di central business. Faktanya seperti itu. Nah, menariknya, di Metaverse, ini akan selalu ada. Karena program yang dibuat oleh Lado Okanikov itu dijalankan atau berada di jaringan Polygon blockchain. Yang mana program itu akan selamanya ada, selama internet juga ada. Artinya bisnis ini akan terus berkelanjutan karena programnya tidak bisa dihentikan. Tidak bisa tergantung sama kekuasaan tertentu. Bahkan menariknya, Lado Okanikov membuat program, baik itu program Metaverse klasiknya atau program matriknya, bahkan program royalty NFT-nya nanti, itu dia akan selamanya ada. Nah, artinya kekuatan bisnis ini sangat panjang dan artinya tidak ditemukan titik kelemahannya. Adapun pastinya tergantung dari usernya masing-masing.
Ya, ketika teman-teman ingin menjalankan bisnis ini selamanya, maka sangat memungkinkan karena ini selalu ada di jaringan Polygon. Berbeda di sini, ketika teman-teman ingin meyakini suatu konsep sentral, bisnis sentral, maka tidak akan menemukan bisnis yang permanen, yang mana teman-teman berinisiatif untuk menerapkan komitmen dan konsisten, itu tak akan pernah bisa ketika bisnisnya masih sentral. Karena semuanya tergantung dari kekuasaan dan pembuat, ya. Kemudian produk. Nah, di dalam pemahaman produk, kita bisa melihat bahwa produk yang ada di konsep lama dan metaverse itu sangat berbeda. Lama, pada umumnya pengembangan produk itu biasanya yang paling laku itu adalah paket investasi, ya, uang. Kenapa uang? Karena uang ini rata-rata orang suka uang. Sehingga ketika bisnis jaringan produknya adalah uang, maka orang-orang biasanya ketika orang-orang tidak memahami risikonya maka akan sangat tertarik. Oke. Selain dari itu juga pastinya biasanya umumnya konsep sentral itu adalah produk fisik, ya, baik berupa obat-obat tertentu yang sifatnya langka dalam kategori unik, tidak pernah ada, dan di produk yang ada di konsep sentral itu biasanya produk yang tidak umum, yang aneh-aneh supaya mereka bisa memarkup secara nilai, secara fungsional, dan sebenarnya dana atau harga pembelian produk tersebut tujuannya sudah dikalkulasikan untuk pembayaran dari bonus-bonus yang akan dikeluarkan. Nah, jadi artinya murni di konsep lama kita memasarkan produk perusahaan tertentu atau perusahaan produk orang lain. Gitu. Nah, di Metaverse ini menariknya semua produknya yaitu digital. Semua produk blockchain akan ada di Metaverse. Saat ini kita mendapatkan program aset. Kedepannya juga kita mendapatkan namanya aset digital NFT, kemudian Forcecoin, kemudian beberapa akademi tool yang dalam bentuk program semuanya digital. Dan ada Metaverse juga. Dan menariknya semuanya adalah uang yang permanen ada di jaringan Polygon. Nah, jadi kalau di konsep lama itu rata-rata produk fisik, tapi kalau di Metaverse adalah produk digital, ya, dalam bentuk aset. Yang mana biasanya ini tidak bisa disentuh, tetapi dia mempunyai nilai. Nah, beberapa kasus terjadi pemahamannya tidak mengikuti era teknologi. Orang-orang pahamnya yang namanya produk itu adalah yang fisik, bisa disentuh, ya. Uang bisa disentuh, kemudian produk-produk pada umumnya bisa disentuh. Itu adalah produk yang sah ditransaksikan, yang jelas transaksinya. Tapi dengan seiring berjalan, teman-teman harus menyesuaikan bahwa di dalam dunia digital ada juga produk yang bernilai. Yang produk itu pada umumnya itu mempunyai manfaat, sama seperti produk fisik. Kalau di dalam konsep lama, MLM tertentu menjual obat-obat tertentu, pastinya obat itu juga ada manfaatnya. Kalau di Metaverse menjual program aset itu juga ada manfaatnya, bahkan melebihi manfaat yang ada di produk fisik secara nilainya. Nah, jadi pemahamannya seperti itu. Jadi ada perbedaan antara produk yang ada di konsep lama sentral bisnis dengan Metaverse. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat, ya, perbedaan nyata. Kalau di konsep lama itu biasanya ada admin atau ownernya, yang mana biasanya konsep lama ini dikontrol, ya. Semua dana alirannya ke sini, kemudian secara sistem juga dia kendalikan. Bahkan dia bisa membankan akun dan mematikan jaringannya atau sistemnya, menutup sistemnya. Nah, Metaverse ini nggak ada admin atau ownernya. Jadi masalah-masalah yang disebabkan oleh owner atau admin dengan adanya tanpa owner atau tanpa admin maka akan hilang. Apa masalah yang muncul di konsep sentral yang dilakukan oleh admin dan owner? Biasanya mereka melarikan diri ketika keuntungannya sudah banyak. Pada saat mereka sudah banyak mengumpulkan uang. Ketika mereka jenuh dalam hal mengurus perusahaannya atau proyeknya, biasanya mereka akan menutup programnya. Di Metaverse, kondisi terburuknya, kalau seandainya Metaverse ditinggalkan oleh developnya atau pembuatnya Lado Organicorp, dia akan terus ada dan terus berkembang tergantung dari user yang ingin mengembangkannya. Jadi tidak ada potensi kesalahan yang selama ini disebabkan oleh admin dan owner, karena memang di sini tidak ada admin dan owner. Ini adalah salah satu kebebasan yang kita dapatkan di dalam bisnis, ya. Desentralisasi adalah kebebasan. Kalau selama ini kita dikontrol oleh orang ini, ya, sebagai admin dan ownernya, sekarang nggak ada yang kontrol bisnis kita, karena adminnya nggak ada. Semuanya berjalan secara otomatis di jaringan Polygon. Kemudian teman-teman di sini, ya, konsep lama itu pada dasarnya sebenarnya kita membangun bisnis orang lain, perusahaan, owner, kelompok orang tertentu. Kenapa? Setiap kita melakukan pemasaran, produk yang kita pasarkan, kita hanya mendapatkan bonus sponsor namanya. Artinya kita mendapatkan sedikit persentase hasil dari kerja keras kita. Secara logika itu sah, ya. Kenapa? Karena mereka yang membuat programnya, mereka yang membuat sistemnya, mereka yang membuat produknya,
menciptakan ide-idenya. Tapi di sisi lain, sekarang di Metaverse ini lebih baik lagi. Lado Organikop menemukan program, menemukan aset digital, dan semuanya diberikan 100% kepada umum. Jadi semua orang bebas memilikinya. Dia hanya mendevelop sebuah program, dimasukkan ke dalam jaringan Polygon, semua orang bisa membeli program itu, kemudian ketika dapat membeli program tersebut, sudah dilakukan, teman-teman bisa mengembangkan kembali dengan cara memasarkannya. Kemudian program aset itu sendiri nanti akan mendistribusikan produk-produk aset digital, yang mana semuanya itu untuk umum. Ya, tidak ada memberi keuntungan ke Lado Organikop secara langsung. Lado Organikop memang tidak mendapatkan keuntungan, tapi kita bisa melihat dia melakukan pemasaran sendiri. Dia mempunyai matrik yang sama seperti kita, dan dia juga mempunyai akun yang sama, dan pastinya dia sudah memiliki 12 level. Ya, jadi kita bisa melihat keadilan penuh yang ada di Metaverse. Semua orang bergabung di Metaverse itu mempunyai pijakan yang sama. Ya, level matriknya, harganya sama. Di sini pastinya ada perbedaan. Ya, teman-teman menjalankan bisnis konsep lama, central bisnis, pada dasarnya skill kita, ya, ilmu pemasaran kita, kekuatan dari promosi kita itu untuk ini, membangun bisnis orang lain. Kalau di sini kita independent business owner, lalu menyiapkan sistem dan programnya beserta produk aset digitalnya itu milik semua orang. Kalau sekarang ini ada yang bergabung, sekarang sampai saat ini ada 800.000 orang bergabung di Metaverse, itu semuanya statusnya adalah independent business owner, pemilik bisnis sendiri yang mandiri. Oke, kalau di sini sebesar apapun ya mitra atau komunitasnya tetap ya ownernya hanya satu, yaitu yang punya perusahaan, sekelompok orang atau owner tertentu. Di sini ketika teman-teman bergabung bersama Metaverse statusnya adalah independent business owner. Jadi ada 800.000 lebih owner yang ada di Metaverse. Nah, kekuatan 800.000 itulah yang akan membuat tren di bisnis Metaverse. Ketika ekosistem terbentuk, tren bisnis terbentuk ya secara global, maka Indonesia juga akan mengikuti tren itu. Itulah harapan, itulah yang kita harapkan, yang kita tunggu-tunggu di tahun 2023. Metaverse baru dimulai dengan dasar pemasaran program aset sebagai sistem pemasaran dan sistem distribusi produk-produk aset digital lainnya nantinya. Oke. Nah, di sini sistem berjalan ya di dalam pengembangan bisnis konsep lama dan Metaverse. Di konsep lama kita biasanya mengenal yang namanya istilahnya withdraw ya. Teman-teman mengembangkan bisnis konsep sentral, itu biasanya mendapatkan persentase bonus. Nanti ada namanya payment-nya, jumlahnya sekian. Nah, itu bukan dalam bentuk aset, ya, bukan dalam bentuk uang, tapi itu adalah poin. Yang mana poin tersebut, ketika kita ingin menjadikan uang, pastinya kita mengklik yang namanya menu withdraw. Withdraw ini apa? Withdraw ini adalah sebuah menu mencairkan bonus. Ketika kita klik, kemudian kita approve, maka kita menunggu persetujuan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Bisa jadi adminnya atau perbankan tertentu ya di dalam konsep sistem bisnis konsep lama ini. Sehingga kendali dananya pastinya tergantung dari pihak ketiga. Walaupun 1000 kali kita klik withdraw, kalau adminnya atau ownernya tidak mau memberikan kita uang, tidak mau mentransfer, maka tidak akan mendapatkan uang. Walaupun kita sudah mengembangkan jaringannya cukup besar, bonus kita sangat banyak, itu hanyalah kamuflase uang yang dalam bentuk tulisan atau kuit. Tapi di Metaverse, otomatis tanpa WD masuk ke wallet individu langsung jika teman-teman mendapatkan bonus. Dan menariknya, ini bukan angka biasa. Ini adalah sebuah aset digital yang juga sifatnya adalah produk dari blockchain teknologi. Jadi, 4.225 USD ini sebenarnya adalah visualisasi yang ada di jaringan blockchain tertentu. Dan ini benar, artinya ini ketika masuk di dalam sini, maka itu adalah sepenuhnya milik kita, ya. Dan itu adalah aset langsung, bukan hanya sekedar angka. Angka yang ada di wallet kita itu adalah visualisasi. Data sebenarnya ada di blockchain. Tapi kalau di sini murni datanya atau angka yang kita dapatkan itu adalah kamuflase angka, bukan yang sebenarnya berupa poin tertentu. Oke. Kemudian secara market, ya kita bisa melihat perbedaan jauh. Market pada umumnya di konsep sentral yang kita kenal pastinya itu adalah lokal area. Mungkin tidak terlalu lokal area dalam kategori beberapa negara. Ketika bisnis ini biasanya kita temukan di konsep lama, di dalam pengembangan bisnis biasanya hanya Asia aja, ya, Malaysia, Filipina, Indonesia, itulah marketnya. Ketika bisnis tersebut kita searching how to bisnis A di dalam internet, maka kita tidak menemukan bisnis itu di negara tertentu, ya mungkin di lokal seperti Malaysia, Indonesia aja. Nah, itu adalah ciri-ciri dan selama ini yang kita kerjakan. Artinya sangat tidak memungkinkan menembus secara global seluruh dunia. Teman-teman bisa bayangkan Metaverse, ya,
Perbedaannya jauh. Metaverse itu adalah seluruh dunia. Terakhir update di bulan Agustus itu ada 32 negara yang bergabung, yang terdeteksi. Dan pastinya sekarang sudah bertambah. Nah, ini cukup menarik karena di banyak benua, ya, Eropa, Cina, kemudian Amerika, Asia. Nah, jadi ini salah satu kelebihan bahwa Metaverse lebih unggul secara market. Marketnya cukup luas. Kenapa memungkinkan seluas ini? Karena produknya adalah desentralisasi. Produknya adalah aset digital yang sifatnya tidak ada sentral atau pihak ketiganya, sehingga dia bebas memasuki negara manapun tanpa ada halangan. Ketika konsep lama, kenapa dia tidak bisa menembus seluruh dunia? Karena permasalahannya ada di jurisdikasi, gampang dihentikan di negara tertentu. Ya, itu adalah perbedaan secara market. Pastinya Metaverse lebih unggul secara market. Kesimpulan, ya teman-teman bisa melihat ya kesimpulannya, konsep lama itu adalah sentral, ya, baik sistem, baik itu dana, kemudian keuntungannya itu sekelompok orang aja yang besar pendapatannya, kemudian aturannya juga dikendalikan oleh sentral kekuasaan. Bandingkan dengan Metaverse, Metaverse menariknya, ya, sistemnya itu adalah terdesentralisasi dan distribusi. Kemudian dananya juga kandung unsur sentral, dia langsung didistribusikan dan terdistribusi. Kemudian aturannya juga bebas. Kita di sini adalah desentralisasi, bisnis kebebasan, ya. Jadi menarik sekali kita menjalankan bisnis Metaverse, kita mendapatkan kebebasan di dalam bisnis. Dalam hal aturan, keuntungan, semuanya dalam kendali kita, ya. Jadi tidak ada faktor dari kekuasaan tertentu. Teman-teman, ini adalah salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil secara sistem, dana, keuntungan, dan aturan. Kalau di sini berlaku di sekelompok orang, perusahaan tertentu, owner tertentu, di Metaverse kita sendiri yang mengendalikan itu. Artinya kita mendapatkan kebebasan penuh di Metaverse. Desentralisasi adalah kebebasan, yang mana ketika teman-teman menyadari bisnis Metaverse ini adalah desentralisasi, teman-teman merasa nyaman karena tidak ada tekanan. Teman-teman bisa melakukan bisnis dari kenyamanan rumah, bahkan dari manapun yang dari akses internet, yang mana semuanya bisa dilakukan secara online, tanpa perlu datang ke kantor, tanpa perlu membawa produk, membeli produk, dan lain-lain. Oke? Nah, jadi mulai update informasi bisnis Metaverse ini dengan teman-teman media sosial, ya, teman sekolah, saudara, dan lain-lain tentang perbedaan dan kelebihan Metaverse. Ciptakan peluang dan buat tren untuk Indonesia. Ya, kita membangun terus-menerus dan pada akhirnya orang mengerti bahwa bisnis ini hebat. Untuk saat ini, orang-orang melihat Metaverse adalah sama, tapi ternyata perbedaannya cukup jauh. Baik dari sisi kekuatan teknologi, beban sistemnya juga, kemudian dari sisi hal-hal lain seperti sistem baru. Pertama di dunia, marketnya besar, kemudian transaksinya langsung dalam kategori tidak ada proses withdraw, tidak ada penyimpanan dana di pihak ketiga atau pengumpulan dana. Itu adalah hal-hal yang kita lihat secara kelebihan di Metaverse, dan kita juga tidak menemukan faktor scam atau penipuan di Metaverse. Metaverse transparan, sehingga ketika transparannya 100% tidak ditemukan penipuan pastinya. Metaverse tidak ada pengumpulan dana atau dana dikumpulkan ke rekening tertentu, karena penipuan terjadi karena dananya di pihak ketiga. Kemudian sistemnya juga tidak dikendalikan oleh kekuasaan tertentu di Metaverse, karena ketika sistem dan kontrol sistem ada di sentral, maka itu yang memutuskan adalah kekuasaan itu sendiri. Ini menarik, ya, artinya teman-teman sudah bisa melihat perbedaan nyata Metaverse dengan konsep bisnis pada umumnya yang dulu pernah kita kerjakan. Lakukan bisnis pemasaran ini setiap hari, komitmen, konsisten, dan fokus. Fokusnya kita menciptakan sebuah peluang, memberikan solusi untuk pelaku bisnis network yang ada di Indonesia, yang selama ini sering dikerjain perusahaan tertentu atau owner tertentu. Kita dimanfaatin untuk mengembangkan produk mereka, tapi di sisi lain ketika uangnya sudah terkumpul ke rekening mereka, suka-suka mereka nutup sistem, sehingga hasil kerja keras kita selama ini sia-sia. Kita untung mungkin, tapi kita banyak mengorbankan orang lain. Oke teman-teman, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia. Akses Akademi bisa melihat di YouTube channel kami, ada record di sini. Dan kami juga bergerak dalam kampanye Telegram, kemudian Facebook. Kami juga sudah tim leader untuk Indonesia yang sekarang sudah membuktikan manfaat Metaverse. Perubahan 360 derajat terjadi secara finansial mereka, artinya mereka sudah membuktikan bahwa sistem ini hebat, mereka layak menjadi mentor, dan mereka ada di seluruh Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih atas hadirannya, dan harapannya apa yang kami sampaikan menjadi manfaat untuk pemahaman sebagai bekal pengembangan dan kampanye bisnis Metaverse di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan sesi ngobrol santainya.